bagaimana Islam itu betul-betul dihidangkan Allah kepada manusia untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketika saya menulis buku tentang Islam dan modernitas, di situ saya sebutkan bahwa Islam itu adalah agama masa depan. Statement ini sebenarnya diinspirasi oleh Al-Quran yang mengatakan Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah atau dalam petunjuk serta ajaran yang diberikan Allah adalah Islam, dalam arti yang luas, yaitu yang mengesahkan Allah serta menegakkan nilai-nilai universal dalam kehidupan, baik kehidupan individual, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, maupun dalam kehidupan yang global. Saudaraku, tetapi ketika membahas soal Islam masa depan, sebagaimana diuraikan dalam buku itu lebih banyak didasarkan pada norma-norma atau nilai-nilai yang diajarkan secara tertulis dalam kitab suci. Akan tetapi Islam sebagai agama masa depan itu semestinya dapat kita perhatikan bukan saja secara normatif dalam ajaran, tetapi juga kita lihat dalam kenyataan kehidupan. Saudaraku, oleh karenanya di dalam buku berikutnya yang saya beri judul Islam Agama Sumul, yang kebetulan diterbitkan di Kuala Lumpur untuk dipasarkan ke seluruh masyarakat di Asia Tenggara, itu kita sebutkan bahwa Islam itu adalah agama universal, karena agama itu semestinya cocok dan dapat menjadi pedoman bagi manusia secara global, secara mondial, seluruh umat manusia. Saudaraku, tetapi dengan kenyataan bulan-bulan terakhir ketika dunia menghadapi musibah wabah COVID-19, sebenarnya lebih terasa bagi kita bahwa bagaimana Islam itu betul-betul dihidangkan Allah kepada manusia untuk menjadi pedoman dalam kehidupan yang bersifat global. Misalnya kita lihat ajaran-ajaran Islam itu adalah pertahanan bagi manusia dan tidak mesti memperhatikan agama dan keyakinannya, bahwa Islam itu memberikan kekuatan kepada manusia untuk menghadapi problema-problema hidup mereka. Kita lihat misalnya kewajiban sholat 5 kali sehari semalam yang mewajibkan wudhu misalnya. Wudhu itu adalah membersihkan panca indera, dan ternyata protokol kesehatan dunia menyebutkan salah satu cara untuk menghindari wabah itu adalah sering cuci tangan dan tentu juga panca indera. Ini ajaran Islam meskipun tidak disadari oleh umat manusia bahwa itu dari Islam, bukan Islam dalam arti anutan sebagian umat manusia, tetapi Islam dalam arti agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, agama ini berbicara tentang bagaimana mengatur komunikasi manusia, dan komunikasi manusia itu
diajarkan oleh Islam bagaimana supaya hubungan antar mereka berjalan dengan baik, dan hubungan yang diajarkan oleh Islam itu ternyata bersifat universal, dapat dianut oleh seluruh umat manusia. Oleh karenanya saudaraku, kita melihat bagaimana dunia mengharapkan Islam sebagai jalan keselamatan apapun ajaran agamanya. Kita lihat kepala negara yang bukan muslim minta doakan secara Islam agar bisa berjalan baik tugas-tugas mereka. Negara-negara tertentu yang belum tentu Islam atau mayoritas Islam minta supaya azan dikumandangkan agar masyarakat dan daerah mereka bisa diselamatkan. Saudaraku, ada orang bertanya kepada saya, kalau Islam cocok untuk dunia, penyelamatan dunia, keselamatan dunia, mengapa dunia tidak menyadari? Saudaraku, dunia tidak menyadari bahwa ajaran Islam sebagai ajaran yang dapat menyelamatkan dunia itu disebabkan dua faktor. Pertama, faktor internal, di mana umat Islam itu kadang-kadang mengalami apa yang disebut dengan sektarianisme radikal. Sektarianisme radikal itu artinya umat Islam itu sebagian mereduksi ajaran Islam seakan-akan ajaran Islam itu hanya untuk kelompoknya sendiri secara ketat. Padahal sebenarnya ajaran Islam itu diperuntukkan lil alam. Quran sering berkata ya ayuhan nas, tidak hanya berkata ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Jadi Islam ini sebenarnya diperuntukkan oleh Tuhan untuk seluruh alam. Jadi jangan direduksi dengan apa yang saya sebut tadi dengan sektarianisme radikal. Itu bisa terjadi dari kalangan Islam. Tetapi yang kedua, kelebihan Islam sebagai alternatif bagi penyelamatan dunia itu juga bisa terjadi faktor eksternal, tidak terlihat karena faktor eksternal, terutama yang kita lihat antara lain adalah Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Walaupun ajaran itu, petunjuk itu, isyarat itu dari Islam yang dapat dipergunakan secara universal oleh umat manusia, tapi karena kecurigaan sebagian orang yang kita sebut dengan Islamofobia, ketakutan pada Islam, maka seringkali ajaran agama ini dianggap tidak cocok ke dunia. Oleh karenanya saudara-saudaraku, tugas kita adalah bagaimana membuat Islam ini bersifat universal, membuat Islam ini lil alam, rahmatan lil alamin, bukan untuk sekelompok umat manusia. Karena Al-Quran sendiri menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Muhammad untuk membawa kebaikan bagi semua. Saudara-saudaraku, Islam harus membawa pelita, membawa cahaya terang, membawa pelipur lara bagi umat manusia, karena memang dirancang untuk itu, dan sekarang tugas kita untuk mewujudkannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.